Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu saudara Jamaluddin. Saya akan menjelaskan yaitu perbedaan idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqarribain. Hukum idgham yang pertama yaitu mutamatsilain, di mana makhraj dan sifatnya sama. Kemudian hukum membacanya itu wajib. Yang kedua, mutajanisain, makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda. Kemudian hukum membacanya jaiz. Dan yang ketiga, mutaqarribain, di mana makhrajnya berdekatan tetapi sifatnya berbeda, dan hukumnya pun membacanya jaiz. Itulah perbedaan hukum idgham, mulai dari makhraj, sifat, dan hukum membacanya. Kita beralih ke materi 6 mengenai pengertian idgham shaghir dan idgham kabir. Idgham shaghir terjadi apabila huruf pertama mati, dan sedangkan huruf yang kedua dalam keadaan berharokat. Kemudian dalam nazam kitab Ar-Ra'id fil Tajwidil Quran dijelaskan, kemudian huruf tersebut, huruf yang pertama mati, maka ia dinamakan dengan idgham shaghir. Selanjutnya idgham kabir terjadi apabila huruf yang diidghamkan dalam keadaan berharokat. Hal ini dijelaskan dalam kitab Ar-Ra'id fil Tajwidil Quran. Sedangkan dalam nazam kitab Fathul Atfal disebutkan bahwa apabila kedua huruf itu diberi harokat, maka ia dinamakan idgham kabir. Selanjutnya pengertian idgham kamil dan idgham nakis. Idgham kamil disebut juga dengan tam, yaitu apabila huruf yang pertama masuk pada huruf yang kedua, baik zat, yaitu makhraj maupun sifatnya, sehingga menghasilkan pengucapan dengan tasdid yang sempurna. Nah, sedangkan idgham nakis adalah apabila huruf pertamanya hanya zatnya saja yang masuk pada huruf kedua, sedangkan sifatnya tidak, sifat huruf pertama tetap ada dan mengakibatkan pengucapan tasdid tidak sempurna karena terselubung dengan sifat huruf pertama diucapkan secara bersamaan. Kemudian materi terakhir yaitu skema hukum idgham. Hukum idgham yaitu memasukkan atau melebur. Hukum idgham terbagi menjadi 3, yaitu diantaranya idgham mutaqarribain, idgham mutajanisain, dan idgham mutamatsilain. Pertama, idgham mutaqarribain, yaitu pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan atau hampir sama pada huruf la mati menghadapi ro, dan yang kedua fa mati menghadapi ta. Cara membacanya dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, bukan dalam tulisan. Yang kedua, idgham mutajanisain, yaitu pertemuan dua huruf yang sama makhraj namun sifatnya berlainan pada huruf da, ta, to, za, ta, zo, ba, mim. Lalu cara membacanya dengan memasukkan suara huruf yang pertama kepada huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, bukan dalam tulisan. Dan yang ketiga, idgham mutamatsilain, yaitu pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Contoh, la mati bertemu la, ta mati bertemu ta, ghain mati bertemu ghain, za mati bertemu za, da mati bertemu da. Cara membacanya dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, bukan dalam tulisan. Cara memasukkan huruf dilakukan dengan mentasdidkan huruf yang kedua. Kemudian apabila proses idgham ini terjadi pada huruf yang termasuk huruf qalqalah, maka suara qalqalahnya menjadi tidak tampak. Itulah materi yang sudah kami jelaskan. Semoga teman-teman semua bisa memahami.
Serta kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Untuk itu kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.